Oke Zoners, kembali lagi di podcast Locker Room edisi spesial 5 Liga Mahasiswa. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget. Karena untuk pertama kali dalam 5 tahun terakhir, Liga Mahasiswa Futsal kembali digelar, tepatnya di Kota Bandung di GOR Widyatama pada 7-11 Oktober 2025. Nantinya bakal ada 8 universitas yang bakal unjuk gigi di 5 edisi kali ini. Saya sebutin ya, ada Unikom Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Widyatama, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Islam Nusantara Bandung, Universitas Pelita Harapan, Universitas Kristen Satya Wacana, dan Universitas Tangerang Raya. Nah, buat yang belum tahu, 5 futsal merupakan turnamen antar mahasiswa yang telah menghasilkan banyak atlet-atlet futsal tanah air. Beberapa di antaranya ada Rio Pangestu, ada Subhan Faidasa, dan juga ada Muhammad Iqbal yang sedang gemilang bersama Timnas Futsal Indonesia. Nah, di edisi kali ini saya pasti tidak sendirian. Kita bakal bahas bagaimana futsal di level kampus bukan cuma sekedar pertandingan, tapi juga ruang regenerasi untuk atlet futsal di masa depan. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh 3 orang yang sangat keren lah ya. Pertama ada Bang Pasya, Bang Pasya ini merupakan atlet futsal ya dari UPH atau Universitas Pelita Harapan. Selain itu juga ada Bang Devrat. Bang Devrat merupakan atlet futsal juga dari Universitas Pelita Harapan. Terakhir ada Mas Didit ya. Mas Didit. Yang merupakan Games Operation Manager 5 atau Liga Mahasiswa. Nah, ini pokoknya kan setelah vakum 5 tahun, akhirnya 5 atau Liga Mahasiswa khususnya futsal kembali bergulir ya di Kota Bandung nanti di tanggal 7-11 Oktober 2025. Nah, yang di awal saya mau langsung nanya ke Mas Didit. Setelah vakum nih, kira-kira ada ini nggak sih Mas? Ada inovasi baru apa dari 5 di edisi kali ini? Oke. Ini kita comeback ya. Comeback Jadi setelah hiatus 5 tahun ini. Apalagi cabang olahraga futsal ini salah satu part terobosan kita yang pertama di tahun ini yang kita adakan itu kompetisi futsal di Bandung. Nah, kita sebenarnya mau expand di banyak kota, cuman kita ini salah satu langkah besar dari kita adakan dulu di Bandung nih. Kita lihat antusiasme gimana nih. Kita salah satu part yang bikin terbaru kita kolaborasi dengan kampus. Jadi harapannya kita itu bisa berkembang bersama. Kolaborasinya dalam bentuk apa? Bisa dengan para UKM tentunya. Salah satunya adalah performa dari para UKM, dari peserta futsal nanti. Oke. Pasti kan setelah vakum 5 tahun nih Mas Didit. Yes. Pasti kan banyak rintangan, tantangan. Nah, rintangannya apa aja sih untuk akhirnya 5 menyelenggarakan kembali yang untuk cabang olahraga futsal? Benar. Rintangannya sebenarnya cukup banyak ya. Jadi nggak hanya dari peserta juga yang kita sangat beruntung dengan adanya Liga Pro Futsal yang saat ini masih terjaga ya. Masih terjaga, jadi secara animo futsal itu masih ada. Dan beberapa hal yang struggle dalam penyelenggaraan tentunya basicnya bisa dari sponsorship, tentunya dari biaya penyelenggaraan, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang. Apalagi habis kejadian kemarin kerusuhan lah ya di mana-mana ya. Itu cukup bikin struggle kita. Tapi kita tetap optimis nanti penyelenggaraan kita akan jadi satu titik balik 5 futsal untuk kedepannya. Tadi kan Mas Didit juga sedikit menyinggung soal kolaborasi ya antara 5 dengan kampus-kampus. Nah, itu cara kolaborasi bentuknya kayak apa sih Mas? Kita kemarin share ke beberapa tim tentang performance. Di beberapa kampus kan ada UKM yang mungkin bisa seni budaya atau sendera tari atau cheerleaders dan sebagainya. Kita untuk saat ini kita invite untuk join ke kegiatan 5 futsal. Sebelum nanti harapannya nanti jadi bisa kompetisi tersendiri. Nah, nanti kita lihat nih bagaimana kondisi UKM di kampus peserta futsal. Gitu benar. Ya. Nah, dari situ lah ya. Dari situ nanti cikal bakalnya akan jadi bisa kita perlombakan di samping kompetisi olahraga yang akan kita adakan. Oke. Memang kan bagi para occasioners nih, jadi
lima atau liga mahasiswa ini nggak cuma ada di futsal ya Mas Didit ya. Itu kan juga ada di cabang olahraga basket, juga ada sempat juga ada bulu tangkis, sepak bola ya. Sekarang lagi running basket mungkin ya. Maksudnya yang paling konsisten kan disusul dengan futsal. Nah, kita coba beralih nih ke abang-abang atlet kita nih kan, ada Bang Pasya dan juga Bang Devlat. Ini kan bisa dibilang kan abang-abang ini kan baru pertama kali nih. Iya. Akhirnya turun di turnamen atau kompetisi yang sangat besar lah untuk level mahasiswa gitu kan. Nah, persiapannya seperti apa sih untuk akhirnya nanti bisa unjuk gigi nih? Kan UPH sendiri tergabung di grup A atau grup B nanti? Grup A. Di grup A ya kan, pasti kan udah bisa menakar nih kan kira-kira kekuatan 3 tim lain di grup A itu seperti apa. Nah, kalau dari Bang Pasya dulu deh, persiapannya kayak apa? Persiapan dari UPH itu udah cukup matang sih Bang. Sebelum ada kabar dari ada 5 untuk turnamen, kami itu sudah latihan Bang. Apalagi kalau kayak Bang Deprat itu mulai tahun yang lewat mereka sudah latihan. Dari bawah? Mulai tahun yang lewat. Oh, tahun lalu. Iya, udah. Dari tahun lalu, betul. Iya. Mereka UPH itu konsisten latihan 3 kali 1 minggu. Senin, Kamis, sama Jumat. Apalagi kalau ini untuk turnamen Liga Mahasiswa lebih intens lagi biasanya. Lebih ada tambahan gitu, nge-gym jam 5 pagi. Jadi cukup matang lah Bang untuk ke Liga Mahasiswa. Jadi kalau UPH ke Liga Mahasiswa itu udah semoga konsisten dan cukup baik lah. Harusnya. Kalau Bang Devrat gimana Bang? Kalau bicara soal kesiapan, kita dari pihak UPH, saya sendiri merasa kalau kita sudah cukup siap. Kita lakukan persiapan dari kurang lebih 1 tahun lalu dengan jadwal latihan sudah ditetapkan. Kita setiap pemain juga punya keinginan untuk bisa menerima hasil yang baik. Jadi setiap pemain jalankan tugas dan tanggung jawab mereka di latihan dengan baik. Kebetulan Pasya juga baru bergabung sama kita. Puji Tuhan kita dapat satu kekuatan 1 tingkat lebih kuat lagi. Karena betul. Ya Pasya kecil-kecil lincah. Bisa. Pasti ya kan. Tadi kita sempat ngobrol katanya Bang Pasya ini mengidolakan Lionel Messi dan Rico Simanjuntak. Nah, ini kalau sebelum turnamen kayak gini ada uji coba nggak sih, atau memang uji cobanya ada di level internal aja, atau memang akhirnya memutuskan kita kayak harus uji coba sama tim A atau tim B gitu? Ada uji coba nggak sih? Mungkin sejauh ini kita tidak melakukan uji coba, tidak mendapatkan lawan uji coba karena satu kendala kita, pemain kita ini dari fakultas yang berbeda-beda. Jadi terus kegiatan juga banyak di kampus. Jadi kita sebagai pemain tidak bisa mengesampingkan akademik itu untuk lebih terlalu fokus ke futsal. Karena di satu sisi akademik juga penting bagi kita. Jadi seimbang lah ya gitu ya. Kita usaha untuk balance. Seimbang, betul. Tapi kita percaya apa yang proses kita itu tidak akan mengkhianati hasil. Hasil. Itu dia makanya. Ini kan seperti yang sudah kita bahas tadi ya di awal, Gor Widyatama Bandung ya menjadi lokasi pertandingan. Nah, Mas Didit, ada alasan tertentu nggak sih akhirnya kota Bandung yang dipilih? Karena kan sebenarnya ada banyak lokasi di Indonesia, bisa Jakarta, bisa Yogyakarta, Surabaya, apalagi kan Pro Futsaliknya atau Liga Futsal Profesional di Indonesia kan itu sangat luas lah, maksudnya kan digelar di setiap seri itu, ada yang di Mataram juga, bahkan di beberapa daerah. Nah, alasan sendiri akhirnya 5 menuju kota Bandung nih, yang bisa dibilang kan sangat spesial kan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, 5 akhirnya kembali digelar ya, khusus cabang olahraga futsal. Kenapa tuh Mas akhirnya dipilih kota Bandung? Sebenarnya biar lebih ke terjangkau karena kan kita basicnya kota penyelenggaraan itu yang biasa kita laksanakan itu yang pertama ada di Jakarta. Di Bandung, di Jogja, sama di Surabaya. Jadi supaya bisa terjangkau oleh seluruh area yang pernah kita jalankan kompetisi olahraganya, kita geser jangan di pojokan Jakarta. Jadi lebih ke tengah ke arah Jawa Barat. Salah satunya adalah pilihannya dari Bandung karena kita juga melihat di situ cukup berkembang juga olahraganya. Salah satunya futsal, animunya juga banyak dari situ. Itu yang jadinya kita tentukan di Bandung. Akhirnya sampai dipilih kota Bandung. Kota Bandung. Sebenarnya kalau misalnya dilihat terakhir kali di tahun 2019 kan
itu digelar di banyak region pasti. Dan akhirnya ditemukan di level nasional. Nah, kalau misalnya dalam penglihatan Mas Didit sendiri, apa sih Mas atmosfer kompetisi? Ada perbedaan nggak sih kira-kira antara atmosfer kompetisi futsal nih yang ada di tahun 2019 dengan yang akan berlangsung di Bandung nanti? Harapannya yang pasti jelas lebih besar animonya, dan kita ingin kolaborasi kita dengan para kampus di penyelenggaraan 5 futsal itu jadi lebih terjalin. Akhirnya kita akan bangun fanatisme supporter terhadap tim yang akan dibelanya. Sehingga akan membangun kompetisi 5 futsal ini akan berkembang dari banyak lini. Nggak hanya dari penyelenggara, dari kampus juga, dari pemainnya juga, dari sisi penonton juga. Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi ya semua satu sama lain saling berkesinambungan lah. Benar sekali. Nah, untuk pola permainan nih bisa digambarin nggak sih kira-kira pola permainan kampus abang-abang kayak gimana nanti di turnamen? Rahasia. Tapi sedikit juga gak apa-apa sih. Gak apa-apa pastilah. Karena kan ya bisa dibilang turnamen antar mahasiswa ini ya udah bisa dibaca ya. Dari masing-masing tim kan udah ada rekaman YouTube-nya. Pasti kan nggak mungkin lah kampus abang nggak pernah upload aksi abang. Pasti udah pernah juga di YouTube kan. Gimana sih? Jadi kalau pola permainan kami itu coach itu nggak mau kita itu main sendiri individual gitu. Dia mau kerja sama tim satu. Apalagi kalau kami latihan itu yang paling sulitnya itu satu sentuhan. Itu dia coach itu harus nyuruh satu sentuhan, baru interchange gitu, tukar tempat gitu. Intinya kalau dia nengok pemain cuma main-main sendiri gitu, menunjuk skill, dia kurang suka gitu. Oke, berarti pelatihnya ala-ala Pep Guardiola nih. Iya. Berarti benar kayak gitu Bang Dev? Iya, kurang lebih seperti itu. Coach tidak suka ada one man show dalam lapangan. Karena bagaimana kita build up, kita kerjasama dari belakang. Kiper pun dipaksa untuk kerjasama. Gimana bisa mengatur pemain ketika defense, ketika offense. Jadi kiper juga tugasnya bukan cuma diam. Gimana kiper bisa melihat situasi, karena posisi kiper paling ideal untuk lihat semua situasi. Betul. Karena dia paling belakang, setiap sudut bisa dipandang. Lebih luas lah ngelihatnya. Nah, itu kan dari segi persiapan dari UPH ya. Nah, kalau dari Mas Didit kan tadi udah dijelaskan kan inovasi-inovasi apa saja yang bakal dilangsungkan di 5 nanti. Nah, kalau dari cara 5 mengelola jadwal, terus juga sistem pertandingan hingga fairness kompetisi nih, itu kayak gimana sih Mas? Kita kompetisinya kita pakai sistem setengah kompetisi. Dengan 8 tim kita bagi 2. Kita kebetulan karena kita sedikit tight harinya 5 hari, jadi nanti setiap hari akan bertanding. Tapi dengan rentan istirahat harusnya masih cukup untuk. Berarti di setiap hari ada sekitar 4 pertandingan. Yes, 4 jadi pertandingan. selama 5 hari berarti. 3 hari untuk penyisian grup. 3 hari penyisian grup, sedangkan di 2 hari terakhir itu di fase gugur ya, semifinal dan final ya. Semifinal dan final. Nah, terus juga tadi kan ini kan ada tim debutan nih ya. Ada Universitas Tangerang Raya kan, ini merupakan yang pertama kali untuk tampil di ajang 5. Ini apa sih alasannya sampai akhirnya bisa mengundang salah satu kampus ini untuk ambil bagian di 5 tahun ini? Benar. Kita inginnya 5 futsal ini terjangkau di seluruh wilayah salah satunya. Di Pulau Jawa maupun di seluruh Indonesia. Memang ada beberapa kemarin tertarik itu di Padang sama Sriwijaya di Palembang. Cuman memang ada sedikit terkendala. Nah, salah satu yang interest untuk tertarik itu adalah Tangerang Raya. Kemarin begitu interest, kita sambut dengan baik. Dengan kebetulan memang kita masih ada available untuk tim tambahan, makanya kita terima. Sehingga istilahnya 5 itu biar tidak sedikit terkhusus untuk kampus apa, tapi kita open untuk semua kampus itu bisa terlibat di kompetisi 5. Di kompetisi yang besar ya. Benar. Kan 5 sendiri kan yang pasti itu kan turnamennya itu dalam bentuk offline kan, karena kan dipertandingkan langsung. Dan ini rencananya bakal disiarkan secara online nggak Mas? Nanti di semifinal dan final itu nanti
akan tayang di YouTube-nya 5. Nah ini kalau dari peran digital kan itu bisa YouTube, Instagram. Seberapa besar sih peran dari platform-platform media sosial ini kepada dampak dari kepada 5 sendiri gitu? Wah, kalau itu apalagi dengan era sekarang sangat-sangat berpengaruh besar. Apalagi dengan follower Liga Mahasiswa yang cukup besar, puluhan ribu, dengan adanya itu harapannya kita bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, yang pasti itu. Jadi reachable-nya, engagement-nya, harapannya kita bisa lebih optimal. Sehingga nantinya ketika kita akan ngadain futsal lagi, semua orang akan jadi terlibatnya lebih banyak, kampus yang terlibat. Betul. Jadi kan memang targetnya kan 5 ini maksudnya nggak berhenti sampai di Bandung kan. Harapannya juga bisa lanjut di region-region lain seperti di paling nggak di edisi 2019 yang digelar di banyak region. Nah kalau dalam pandangan Mas Didit nih selaku manajer Games Operation Manager 5 ya, indikator keberhasilan dari 5 futsal 2025 apa sih Mas? Kalau indikator sebenarnya ada dua, ada objektif kalau secara kuantitatif ataupun kualitatif. Kalau kualitatif, kita harapannya di kualitas yang terlibat di kompetisi yang diadakan oleh Liga Mahasiswa itu meningkat. Jadi itu salah satu part yang kita develop terus. Jadinya 5 ini bisa menjadi wadah sebagai jembatan para atlet untuk menuju ke profesional. Kalau secara kuantitatif pasti kita ingin banyak kampus yang terlibat. Selain itu, ketika banyak kampus yang terlibat, tentunya partisipasi meningkat, animo penonton naik, yang nonton jadi lebih banyak, engagementnya jadi lebih banyak, kita akan lebih untuk memberikan inovasi ini jadi lebih kita pengennya ada terbaru terus setiap tahun. Sekarang ada kolaborasi, nantinya akan ada apa lagi. Harapannya itu akan yang menjadi part yang jadi bagian kampus itu tertarik untuk berkontribusi dalam kompetisi yang diadakan Liga Mahasiswa. Oke. Ini kan bisa dibilang tadi kan nantinya ada kolaborasi antara kampus dan juga ada kolaborasi antara kampus dan juga 5. Ya kan seperti yang sudah Mas Didit sebutkan dan juga sudah saya sounding di awal, tadi ada banyak lah pemain-pemain timnas futsal yang berasal dari 5 seperti ada Rio Pangestu jebolan UNJ, terus juga ada Subhan Faidasa dari salah satu universitas di Bandung. Nah itu gimana sih cara akhirnya klub-klub itu bisa mencomot lah para pemain-pemain jebolan 5 ini, entah itu lewat cara scouting ke stadion, ke gor atau gimana Mas? Part yang jadi menariknya adalah kita juga didukung oleh FFI, Federasi Futsal Indonesia. Dan ini bisa jadi salah satu part atau ajang untuk para pemain ini terlihat di khalayak publik, sehingga para pelatih tim pro ini bisa dengan mudah untuk melakukan scouting. Jadi itu jadi part yang sehingga accessible-nya terhadap pemain-pemain baru yang mungkin nggak terlihat sebelumnya sekarang jadi gampang terlihat. Betul. Jadi lebih terekspos lah gitu ya. Benar. Dan tadi kan Mas juga sudah menyinggung ada peran FFI ya, Federasi Futsal Indonesia. Nah, seberapa besar sih Mas peran FFI dalam membantu atau mendorong, atau seberapa besar sih peran FFI untuk membangun kolaborasi dengan 5 sendiri? Karena setiap penyelenggaraan kompetisi olahraga kita tidak lepas dari sebuah federasi olahraga yang menaunginya. Karena dari situ akhirnya kolaborasi antara penyelenggara dengan federasi ini akan terjalin ketika nantinya kita bisa terus berkoordinasi dengan tujuannya, tentunya harapannya kalau basicnya sih yang pertama partisipasi, ujungnya itu prestasi. Harapannya federasi ingin prestasi, kita mempunyai wadah yang bisa dijadikan untuk seleksi, sehingga nanti prestasinya bisa tercapai. Nah itu dia. Kemudian dengan ada bantuan juga dari FFI kan harapannya dari para jebolan 5 ini makin banyak nih yang terjun ke klub-klub profesional utamanya di futsal ya. Nah, kalau misalnya dari Mas Pasya dan Mas Devrat sendiri, seberapa besar sih kalian melihat 5 futsal bisa menjadi jalan menuju karir profesional? Kalau dari saya itu peluangnya sih udah cukup besar karena terlibat di FFI ya Pak. Dipantau langsung lah. Jadi kalau kita nunjuk skill itu kan pelatih pasti menarik gitu kan. Betul. Jadi kita konsisten, semoga kita juga pasti ada impian kan untuk
masuk lebih jenjang lebih tinggi lagi ke Liga Profesional Futsal Indonesia. Kalau Bang Defrat ngeliatnya kayak gimana? Kalau dari saya, dengan adanya 5 ini, peluangnya sangat besar untuk kita bisa tampil di level lebih tinggi, misalnya level Liga Pro gitu. Karena ini menjadi wadah untuk kita tampilkan bakat atau talenta yang kita punya, kita tunjukkan di mana kita bisa disiplin, bisa sportif, bisa tunjukkan juga attitude kita. Dengan begitu, apalagi dengan di daerah Bandung nih jadi satu daerah penghasil pemain futsal terbanyak. Betul. Karena rata-rata pemain di Liga Pro itu dari Jawa Barat semua. Jawa Barat ya. Dari situ juga sudah pasti ada tim-tim pelirik dari setiap tim liga pasti kan. Betul. Untuk melihat bakat-bakat yang umur muda. Karena di Liga Pro juga kalau tidak salah ada aturan tiap tim mesti punya kurang lebih 4 pemain muda. 4 pemain muda, betul. Di dalam tim. Jadi ya peluang buat main di level profesional lebih besar ya. Berarti ada target nggak UPH di 5 ini? Wah, kalau itu wajib sih, Pak. Apa target? Targetnya itu juara sih pastinya. Iya, juara. Sudah ada bonus yang dijanjikan dari UPH? Oh, kalau itu belum. Nah, berarti kan selain tampil di level profesional bisa dibilang lah. Apa sih mimpi terbesar dari Bang Pasya dan juga Bang Defrat setelah nanti tampil di 5 nih? Ada nggak keinginannya? Misal ya suatu hari pengen nih main di timnas Indonesia, ya entah itu di timnas futsal atau timnas sepak bola gitu, ada mimpi lain nggak? Kalau saya sih mimpinya memang di sepak bola. Sepak bola, oke. Jadi klub impian saya itu Persija sih, Pak. Wih, mantap. Persija Jakarta ya, yang sekarang menempati peringkat 3 klasemen sementara Super League ya. Kenapa bisa milih Persija? Karena dari tahun-tahun sebelumnya mereka konsisten tetap di Liga 1, bukan kayak tim-tim lain itu degradasi Liga 2 baru naik lagi. Persija itu netap terus. Jadi mereka itu konsisten jagonya. Konsisten jagonya berarti ya. Karena ada Rico. Iya, Bang Rico, itu idola juga. Bang Rico juga. Rico udah pindah. Rico udah pindah. Idol. Rizky Ridho. Kalau dari Bang Defrat sendiri gimana? Kalau saya sendiri dari kecil sudah tekuni futsal. Saya juga punya keinginan untuk masuk Liga Pro. Tapi ya mungkin saya kurangin keinginan itu karena umur saya juga sudah cukup lebih dari Pasya, cukup lebih tua dari Pasya. Terus saya di UPH sendiri diberikan beasiswa, terus ada ikatan dinas gitu. Jadi saya belum bisa terlepas dari itu setelah 5 tahun. Jadi saya ya tampil di 5 saja saya sudah bersyukur. Tapi terlepas dari itu, kalau memang ada klub yang mau rekrut, kira-kira klub mana yang pas buat Defran? Black Steel. Cakep ya, Black Steel Papua ya. Iya. Kenapa cocok sama Black Steel? Karena kalau saya sendiri juga dari NTT, mewakili Indonesia Timur. Terus budaya kita juga tidak beda jauh, saya bisa lebih gampang menyesuaikan dengan mereka. Ya, mudah-mudahan Black Steel nanti melihat Defran di 5 lah. Amin. Kalau dari Defrat, Mas Defrat ada Black Steel, Bang Pasya ada Persija Jakarta. Amin. Kita lihat nih, semoga harapan bisa tercapai. Nah, kalau dari Mas Didi sendiri, apa sih Mas pesan untuk para mahasiswa nih yang pengen menembus jalur profesional, khususnya futsal ya, lewat jalur kompetisi 5 ini? Yang pertama pasti konsistensi untuk persiapan, latihan dan sebagainya. Dari situ. Terus banyak yang pasti kita akan berusaha mengadakan segala bentuk aktivitas yang bisa menjadi wadah teman-teman untuk bisa mencapai di Liga Pro. Karena Liga Mahasiswa kan marwahnya itu harapannya bisa jadi part jembatan tadi. Betul. Menjadi wadah menyalurkan bakat tadi. Jadi harapannya gitu akan terus kita bawa apapun kegiatannya, salah satunya adalah melalui kompetisi olahraga. Dan sekarang masih yang akan diadakan kan cabang olahraga futsal. Nah, kita akan terus jaga itu supaya ini akan jadi mimpi teman-teman
pemain yang bisa kita akan hantarkan mereka melalui Liga Mahasiswa ini menuju ke pro. Nah, next step-nya apa sih Mas Didit yang bakal dilakukan oleh Lima untuk mengembangkan lagi khususnya olahraga futsal? Harapannya kita yang pasti bisa expand, tentunya bisa lebih dari satu kota. Tentunya dari review nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan nanti kompetisinya bagaimana secara kualitatif, kuantitatif. Kita akan evaluasi. Harapannya kita bisa expand, kita akan expand di lebih dari satu kota. Lebih bisa menjangkau di banyak kampus yang mungkin belum bisa ikut saat ini. Ada target nggak sih Mas, berapa kota nih, misal 4 atau 5 kota gitu? Kalau secara target, harapannya kita bisa balance di 4 kota. Jadi seperti penyelenggaraan kompetisi kita yang lain, kita bisa balance di 4 kota. Harapannya bisa ke sana. Kota apa aja tuh Mas? Bandung, Jakarta, Jogja, sama Surabaya tentunya. Yang kita akan coba expand-nya ke sana dulu. Nah sebenarnya kalau Bang Pasya, Bang Devrat sendiri sudah berapa lama sih terjun di olahraga futsal ya lebih khususnya? Kalau aku sih kayak seimbang sih futsal sama bola, karena mulai dari kecil itu cuma main bola aja gitu. Kalau apalagi kalau sekolah kan saya izin Bu mau antar sekolah gini. Oh terus main bola kau ya, lebih penting bola daripada sekolah. Iya Bu, ini juga impian Bu gitu. Iya betul. Tapi kalau kayak gitu ada izinnya kan? Pasti Pak, dikasih izin. Buktinya bola yang nyekolahin kamu sekarang kan? Iya, bola. Benar. Karena itu juga impian. Mulai dari kecil itu bola, tapi saya lebih suka ke sepak bola. Tapi saya juga bisa ke teknik futsal gitu. Ya. Jadi banyak juga pemain-pemain bola itu nggak bisa ke futsal. Tapi Bang Pasya bisa. Tapi memang banyak juga yang dari futsal ke bola kan. Iya, kayak Ronaldinho kan basicnya dari futsal, Robinho ya kan. Nah, kalau Bang Devrat sendiri gimana? Sejak kapan bisa akhirnya, kan tadi kan dibilang akhirnya lebih milih ke futsal karena minim tabrakan. Nah itu dari kapan tuh akhirnya bisa? Kalau futsal sendiri saya sudah suka dari sejak kecil, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, Karena sering main futsal, sampai hujan-hujan pun saya main futsal. Efek di ini bocor-bocor kepala. Oh iya. Main futsal dari kecil sampai SMP masih main futsal. SMA kebetulan difasilitasi, dibiayai, diberikan pelatih untuk lebih berproses lagi lebih baik. Puji Tuhan bisa eksis sampai sekarang ya. Bisa eksis. Terus kurang lebih 2020 vakum dari situ. Udah kurangi latihan rutinnya. Iya. Oke. Nah, ini bisa dibilang pertanyaan terakhir lah ya. Kalau bisa digambarkan nih 5 2025 ya cabang olahraga futsal dalam satu kata. Menurut Mas Didit apa nih? Saya tanya satu-satu ya. Mas Didit apa Mas? Satu kata. Let's go. Oke. Bang Pasya apa? Kalau dari saya itu menyala. Wih, menyala Bangku. Menyala. Ambil punya orang. Sorry ya. Bang Devrat gimana Bang Devrat? Yang sudah terpikirkan itu terbakar. Terbakar. Jadi ada let's go, terbakar dan menyala. Oke, Bur, sorry. Sebelum selesai kita closing, Mas Didit boleh dikasih tahu penontonnya 5 dimulai kapan, bisa diakses YouTube mana, kalau emang mau datang tiketnya berapa ke sana. Halo teman-teman semua. Jangan lupa saksikan 5 Futsal 2025 di Kota Bandung di Gor Widyatama. Kalian bisa nonton datang langsung di Gor Widyatama atau di YouTube Liga Mahasiswa. Tiketnya harganya 20.000 untuk penyisian grup dan 30.000 untuk semifinal dan final. Jangan lupa tonton. Tanggal 7 sampai 11 Oktober 2025. Alright. Let's go.